dan juga Spanyol. Bagaimana meredam tingginya persentase kematian akibat corona di Indonesia? Kita akan bahasnya bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Djoko Santoso melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Prof. Djoko. Selamat malam, iya. Mas Iman. Prof. Djoko juga Anda mencermati apa yang terjadi di Indonesia, meskipun angka positif corona dibandingkan negara-negara lain di dunia kita masih di bawah, tapi tingkat kematian, persentase kematian kita sangat tinggi. Apa yang terjadi, Prof? Ya, jadi bicara tentang hal itu, kita tidak bisa lepas dari raw material atau sumbernya. Jadi sumbernya dalam kaitan ini dari suatu populasi kita. Kalau kita datang ke rumah sakit terlambat, jelas itu merupakan kontribusi besar untuk kematiannya yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, fasilitas yang ada di dalam rumah sakit. Dalam kaitan ini, kalau jumlahnya sedikit tidak masalah. Tapi kalau itu simultan mendadak, itu rasanya juga akan mempengaruhi angka mortalitas. Jadi dalam kaitan ini ada dua hal. Yang di dalam dirinya yang sakit itu sendiri, beserta raw material sumber dari masyarakatnya, maupun dari faktor luar, dalam kaitan ini sampai sejauh mana pertolongannya, sampai sejauh mana komorbid yang dimiliki oleh penderita. Itu. Jadi faktor yang mana sesungguhnya, Prof? Ini penanganannya yang harus dipercepat, atau memang penyakit penyerta pada pasien yang memang banyak di Indonesia? Ya, jadi ini tidak bisa memandang sebelah, jadi komprehensif. Artinya di dalam dirinya itu harus segera ditolong ketika para tim medis itu datang, dan juga itu tentunya harus di-backup dengan tim paramedis yang sangat andal. Namun juga di sisi raw material preventif yang ada di komunitas ini juga harus diperkuat. Oleh karena ketika ini peak-nya ini sungguh terjadi seperti, tapi kami mengharap jangan sampai di Amerika, di Italia, itu kalau tinggi jelas itu tidak berdaya tim medisnya. Apalagi virus ini suka kepada usia di atas 60 tahun, sama orang-orang yang rentan, termasuk orang yang penyakit kronis, terutama diabetes tidak terregulasi baik, gagal ginjal, kemudian penyakit autoimun, itu pasti biasanya itu kalah. Nah, kondisi yang begini ini juga harus diwaspadai agar jangan sampai tertular dari orang-orang yang merasa sehat tapi ada virus. Prof, apakah ini kemudian membuka mata bahwa sesungguhnya penyakit penyerta di Indonesia, warga Indonesia banyak menderita penyakit-penyakit degeneratif, penyakit penyerta yang berbahaya untuk corona, diabetes, ginjal, jantung, paru-paru misalnya. Apakah benar itu? Tidak salah, Mas Aiman. Tapi juga kami perlu menambahkan juga ada sisa dari penyakit menular yang belum terselesaikan dengan baik, contohnya tuberkulosis. Contohnya adalah penyakit malaria. Bahkan kondisi malnutrisi kronis pun itu lebih dari 10%. Apalagi kalau kita kaitkan dengan generasi-generasi usia 15 sampai 25 tahun itu juga pernah mengalami fase stunting. Jadi kondisi-kondisi ini perlu diwaspadai agar bisa meminimalisir kejadian fatalitas. Saya pernah membaca sebuah artikel kesehatan, kalau tidak salah Anda yang menuliskan pada waktu itu terkait dengan badai sitokin. Jadi ada penderita corona yang ringan hingga sedang. Namun ketika penderita corona ini ada lagi kemudian yang dalam kategori berat, ini terjadi karena adanya badai sitokin. Badai sitokin yang terjadi di paru-parunya sehingga paru-parunya terendam, katakanlah seperti itu, lalu kemudian berakibat fatal kepada pasien tersebut dan akhirnya meninggal. Bisa Anda jelaskan bagaimana kemudian proses ini, Prof? Jadi kuncinya ketika itu virus masuk ke tubuh mesti mereject atau melawan. Nah, dalam proses inilah mulai terjadinya suatu penyimpangan-penyimpangan sistem imunologis atau sistem pertahanan tubuh.
Ketika kapasitas sistem pertahanan tubuh itu tidak kuat, misal pada orang usia 60 tahun, pada orang dengan gagal ginjal, pada diabetes segala macam itu yang sangat rentan, maka virus itu sangat dominan membajak suatu fungsi yang ada di biologi tubuh kita. Artinya, ketika kita membajak, maka yang diutamakan dalam proses kehidupan itu adalah virusnya sendiri. Sedangkan yang hostnya atau inangnya itu dikalahkan karena kepiawian dari sistem dalam virusnya COVID itu sendiri. Nah sekarang bagaimana munculnya sitokin badai tersebut? Sitokin itu bahasa awamnya adalah suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh sel tubuh, sel darah putih utamanya. Nah, itu dikeluarkan itu demikian banyaknya karena tergoda oleh suatu taktik perangnya dari virus. Nah, ketika itu jumlahnya demikian banyak, kita ibaratkan semacam asam sulfat. Kalau tersiram di muka kulit, maka kulitnya akan lecet. Demikian juga sitokin yang di dalam darah, di dalam jaringan demikian banyak, pasti akan melukai dirinya sendiri. Jadi seperti bunuh diri, senjata makan tuannya sendiri. Itu yang namanya badai sitokin yang dibelokkan oleh virus yang canggih. Lalu di mana orang bisa terjadi badai sitokin yang bisa berakibat fatal, di mana orang yang tidak terjadi badai sitokin tadi? Ya, ketika kapasitas sistem imunnya sangat kuat dan mampu membaca musuh dalam ini adalah virus, maka sitokinnya itu terkendali. Tidak over. Nah, tapi ketika kapasitas ini tidak dimiliki, maka kehilangan pengendalian. Sehingga menjadi suatu uncontrol. Itu intinya di situ. Oh, jadi imun itu sesungguhnya bukan dalam tanda kutip ya memperbanyak tentara-tentara kemudian untuk di tubuh, tetapi kemudian dia bisa mengidentifikasi mana yang harus dibunuh, mana yang tidak. Virus. Jadi sistem itu pada intinya adalah untuk melindungi tubuhnya sendiri, tubuhnya manusia sendiri. Tapi pada titik tertentu kebujuk atau ketipu. Oleh karena kehebatan dari virus itu yang memberikan provokasi. Jadi virus itu mengeluarkan protein yang sebagai provokator sehingga yang mestinya itu tubuh membutuhkan sitokin cuma 5, dikirimlah 10, dikirimlah 50. Nah itu yang disebut overreactivity. Apakah penipuan ini dalam tanda kutip hanya terjadi di virus corona? Oh enggak. Ya, ada virus-virus lain. Tapi dalam kaitan ini menjadi suatu fokus karena ini adalah genus baru atau spesies baru yang tidak dikenal oleh tubuh manusia seluruh dunia. Nah, sehingga muncullah yang dikatakan pandemi ini. Tetapi kalau ini kondisi ini tidak segera terhenti, maka dunia akan mengalami endemi dari suatu coronavirus itu sendiri. Karena tidak bisa diselesaikan sementara vaksin belum ditemukan. Misal saja protein-protein yang dipunyai virusnya corona ini selalu berubah sehingga membuat vaksin tidak bisa fake. Nah, ini yang dikatakan akan terjadi endemi kalau itu sampai virusnya sangat pandai. Baik, itu faktor luar. Saya ingin kemudian Prof bisa memberikan pesan kepada kita semua. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari apa yang tadi Prof sampaikan semoga tidak terjadi? Ya, jadi begini, di dalam pandemi ini kita tidak bisa mundur. Kita mesti maju, kita mesti hidup dalam sesuai dengan waktu kehidupan. Maka tetap jangan panik pertama. Kemudian yang kedua, disiplin mendirikan dirinya sendiri melalui pola hidup yang sehat. Karena apapun itu adalah alat yang diberikan oleh Yang Kuasa untuk mempertahankan diri dalam mengendalikan tubuh kita untuk berinteraksi dengan lingkungan. Termasuk virus itu sendiri. Sehingga ketika kita makan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna, kemudian tidur 6 jam yang cukup,
kemudian olahraga 15-2 menit sehari setiap hari. Kemudian emosionalnya terjaga dengan bagus, tidak mudah stres. Ya, kemudian menjaga cuci tangan yang bagus, sering cuci tangan, kebersihan lingkungan. Itu sebetulnya sudah cukup. Jadi tidak perlu ada kepanikan yang luar biasa. Oke. Sudah cukup dengan pola hidup sehat, makanan bergizi, dan juga tidak panik. Psikologis dan fisiknya dijaga terkait dengan dua hal itu. Itu yang kita maksud, membangun kesehatan bersama. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Joko Santoso dari Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Prof. setelah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, aksi penolakan